Ketua MRP Papua Barat Maksi Ahoren menyayangkan sikap pemerintah melalui Menko Polhukam yang telah mengumumkan bahwa kelompok kriminal bersenjata KKB sebagai organisasi teroris. Daya tampung lapas kelas 2B Manokwari kini melebihi kapasitas yang mana seharusnya menampung 80-an, namun saat ini mencapai 310 warga binaan. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Maksi Ahoren menyayangkan sikap pemerintah melalui Menko Polhukam yang telah mengumumkan bahwa kelompok kriminal bersenjata KKB sebagai organisasi teroris pada Kamis 29 April 2021. Sikap Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Maksi Ahoren disampaikan saat dijumpai TVRI di ruang kerjanya. Menurut Maksi, pemerintah terlalu cepat mengambil langkah dengan memberi label teroris kepada kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Maksi menambahkan keberadaan KKB di wilayah Papua sangatlah berbeda dengan kelompok lain yang berada di daerah lain, di mana KKB tidak menggunakan cara-cara seperti kelompok teroris pada umumnya. Saya hanya menyayangkan saja kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya Menko Polhukam, karena beliau terlalu cepat mengambil langkah yang sebenarnya tidak perlu untuk kita lakukan hal itu. Kalau bicara menyangkut tentang teroris, bukan hanya di Papua Barat saja dan Papua, seperti hal-hal yang dilakukan oleh KKB, tapi sudah kan terjadi di beberapa tempat. Kita bisa lihat dari cara mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan seperti daerah Aceh dan Papua kan sangat jauh berbeda. Di sini kan mereka tidak lengkapi dengan persenjataan yang begitu luar biasa, yang begitu hebat, terus kemudian kita langsung masuk ke teroris. Maksi menambahkan pemerintah harus melihat historis atau sejarah yang tidak pernah diluruskan. Sebenarnya hari ini pemerintah harus lakukan adalah, pertama, kita melihat historisnya ke belakang, Papuanya ke belakang. Kenapa hari ini orang Papua, khususnya KKB melakukan hal-hal sedemikian rupa? Berarti kan ada sejarah yang tidak pernah diluruskan. Ada cerita yang pernah terputus dan tidak pernah diselesaikan cerita itu. Senada dengan Ketua MRP, Ketua Dewan Adat Papua Barat, Sakarias Horota menegaskan, jika pemerintah sangatlah keliru. Menurut Sakarias, OPM atau KKB memperjuangkan hak-hak politik. Ya, ini sikap pemerintah yang menetapkan KKB atau OPM sebagai teroris, pertama adalah sangat keliru besar. Karena organisasi Papua mereka sendiri berjuang untuk hak politik, hak menentukan nasib sendiri bangsa Papua. Kenapa? Karena bangsa Papua adalah persoalan masalah Papua adalah sengketa internasional antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia. Dan kami pernah punya pemerintah sendiri, punya tentara sendiri, polisi sendiri, jauh sebelum Papua berintegrasi dengan Indonesia pada 1 Mei 1963. Oleh sebab itu kami tegas mendesak bahwa OPM atau yang diberi label KKB terakhir adalah terorisme. Kami kira stigma kepada perjuangan bangsa Papua sebagai teroris sangat keliru dan negara melakukan sebuah pembohongan publik internasional. Sebelumnya pada Kamis 29 April 2021, pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Menko Polhukam Mahfud MD, telah mengumumkan bahwa kelompok kriminal bersenjata atau KKB secara resmi ditetapkan sebagai organisasi teroris melalui konferensi pers di Jakarta. Penetapan tersebut menurut Mahfud MD didasarkan kepada kriteria-kriteria yang telah dipenuhi KKB sebagai organisasi teroris. Mahfud MD menyebutkan bahwa organisasi dan orang-orang yang melakukan kekerasan secara masif dapat dikategorikan sebagai organisasi teroris. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, rekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi pada Minggu 18 April lalu di depan Kompleks Bumi Marina Amban akan dilakukan pada pekan depan. Demikian disampaikan Kasat Reskrim Polres Manokwari Ibtu Arifal Utama di ruang kerjanya belum lama ini. Arifal mengatakan bentrokan dua kelompok warga di depan Bumi Marina Amban pada Minggu 18 April lalu mengakibatkan 1 orang meninggal dunia akibat terkena sabetan alat tajam. Penanganan kasusnya pun masih terus berlanjut dan diperkirakan pada pekan depan sudah dilakukan rekonstruksi. Terkait alat bukti yang diamankan berupa parang dan 1 kapak, sementara 2 orang sudah diamankan, yaitu 1 orang pelaku pembunuhan dan 1 orang yang terlibat penganiayaan. Sedangkan untuk saksi-saksi yang telah diminta keterangan sampai saat ini terdapat 6 orang saksi. Kemungkinan untuk rekonstruksi di dalam kasus di Mulyono ini perkiraan minggu depan kita akan melakukan rekonstruksi. Terus terkait untuk alat buktinya, untuk sementara kasus pembunuhan yaitu alat buktinya parang dan kasus penganiayaan alat buktinya 1 bilah kapak ya. Untuk pelaku sendiri ada berapa sampai dengan hari ini? Untuk pelaku sendiri untuk pembunuhan itu ada 1 orang dan untuk penganiayaannya 1 orang. 1 orang. Saksi-saksi yang sudah diperiksa ada berapa banyak? Saksi-saksi itu ada 6 orang dalam kasus ini sudah kami mintai keterangan. Rekonstruksi yang direncanakan berlangsung pada pekan depan tidak akan dilakukan di lokasi kejadian. Hal ini untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Direncanakan rekonstruksi sendiri akan dilakukan di markas Polres Manokwari. Jimmy Tabisu, TVRI, Papua Barat melaporkan. Pemirsa, daya tampung lapas kelas 2B Manokwari kini melebihi kapasitas, yang mana seharusnya menampung 80 orang, namun saat ini jumlahnya mencapai 310 warga binaan. Lapas kelas 2B Manokwari yang berkapasitas daya tampung warga binaan sebanyak 80 orang kini telah melebihi kapasitas, sehingga mencapai 310 orang. Hal ini dikarenakan kamar hunian sudah tidak lagi dapat menampung, sehingga poliklinik pun dijadikan ruang hunian bagi warga binaan. Demikian dijelaskan oleh Kepala Lapas kelas 2B Manokwari Julius Paat kepada awak media belum lama ini. Hal ini pun telah dilaporkan kepada pemerintah daerah yakni Bupati Manokwari. Manokwari sudah ketemu juga dengan Bapak Bupati bahwa tempat ini sudah tidak layak, bahkan ada poliklinik kita jadikan tempat hunian karena sudah melampaui kapasitasnya. Iya. Kapasitas yang 84 diisi oleh 310 penghuni, itu luar biasa. Bahkan bengkel kerja kita jadikan tempat blok hunian baru. Kita sudah laporkan Bapak Bupati, kita sampaikan juga mohon kalau boleh ada hibah lahan untuk relokasi. Dengan begitu semua sistem pembinaan bisa berjalan dengan baik. Jika pemerintah daerah memfasilitasi lapas kelas 2B Manokwari dengan menyediakan lahan untuk pembangunan lapas baru, maka sistem pembinaan di dalam lapas akan semakin baik. Selain itu, Kalapas juga berharap ada sinergi antara Pemda melalui Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan pelatihan bagi warga binaan lapas. Karena di sini sudah ada tempat perawatan napi sudah tidak ada fasilitasnya, karena dipakai untuk hunian. Bengkel kerja juga kita pakai sebetulnya untuk pembinaan sudah tidak ada juga. Dan mudah-mudahan juga kita bisa bersinergi. Mungkin melalui Dinas Tenaga Kerja ada paket-paket pelatihan, saya dengar juga ada. Ya kita minta kepada beliau paling tidak ada perhatian juga bahwa ini juga bagian dari masyarakat Manokwari yang mereka juga harus diberdayakan jika begitu keluar bisa menjadi manusia yang berguna bagi Manokwari sendiri dan pemerintah Provinsi Papua Barat. Walaupun ruang hunian yang terbatas, namun lapas kelas 2B Manokwari tetap melakukan pembinaan dan pelatihan bagi warga binaan, dengan tujuan agar warga binaan tidak merasa jika mereka berada di dalam penjara. Hal ini pun menjadi bekal bagi mereka ketika kembali ke lingkungan keluarga. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Kaimana Frediti dan Wakil Bupati Hasbullah Purwada ditemani sejumlah OPD melakukan sidak di Puskesmas Kaimana pagi tadi. Setelah tiba di Puskesmas Kaimana, Bupati dan Wakil Bupati langsung mengunjungi ruangan-ruangan pengobatan di Puskesmas tersebut. Bupati dan Wakil Bupati juga berdialog bersama para petugas kesehatan di setiap ruangan untuk mengetahui kendala yang dihadapi selama ini terkait dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Puskesmas Kaimana. Banyak hal sudah yang disampaikan oleh petugas kesehatan di Puskesmas Kaimana kepada Bupati dan Wakil Bupati. Satu hal yang menjadi sorotan Bupati dan Wakil Bupati, yakni belum difungsikannya ruangan bersalin di Puskesmas yang telah lulus akreditas berstatus utama ini. Ruangan bangunannya ada, tapi belum beroperasi sampai saat ini. Masalahnya apa? Belum bersalin kondisi ruangannya. Belum siap untuk melayani pasien dengan lahirnya. Belum siap karena ruangannya belum siap atau tenaganya? Ruangannya siap. Pertama untuk izin operasional belum ada. Lalu untuk IPAL, untuk pengolahan limbahnya, limbah medis terutama itu juga kami belum punya untuk semua puskesmas, bukan hanya ruang bersalin. Lalu untuk peralatan juga kami masih belum lengkap, tenaga juga masih kurang. Nanti kalau ada nanti kami sudah ada perinciannya. Tadi kalau kita dengan Kadis boleh sekalian ya. Mereka tidak hubungi Kadis. Apa yang menjadi kendala sehingga belum difungsikannya ruangan tersebut, pihak Dinas Kesehatan Kaimana telah menginstruksikan untuk didata guna dilengkapi. Bupati Kaimana Frediti kepada awak media usai melakukan sidak mengatakan telah berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan guna mendukung program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati, sehingga ruangan bersalin di Puskesmas Kaimana akan segera difungsikan. Artinya dari hasil belusukannya, dari pagi kita ke Puskesmas Kota, pasti para media, awak media juga sudah lihat bahwa pertama di Puskesmas itu banyak hal yang perlu harus diperbaiki dan dilengkapi. Dan sudah menjadi komitmen bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan untuk program 100 hari Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Ruang bersalin itu dalam waktu dekat akan difungsikan. Itu berkaitan dengan kunjungan ke Puskesmas. Usai melakukan sidak, Bupati dan Wakil Bupati beserta sejumlah pimpinan OPD melanjutkan perjalanan ke Pasar Baru Kaimana guna melakukan belusukan di Pasar Baru Kaimana. Dari Kaimana, Arfad Jempo, TVRI Papua Barat melaporkan. Di tahun 2021, Polres Manokwari akan melakukan penambahan personil Babin Kamtipmas yang akan difokuskan ke kampung-kampung yang berada di wilayah hukum Polres Manokwari. Hal tersebut disampaikan Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Winjaya kepada sejumlah awak media di ruang kerjanya. Dadang mengatakan banyak hal yang perlu dilakukan anggotanya, salah satunya melakukan patroli di wilayah hukum Polres Manokwari. Dalam program kerja mereka di tahun 2021 ini, Babin Kamtipmas akan menjadi fokus utama. Dan hal ini pun sudah diajukan kepada Kapolda Papua Barat terkait penambahan jumlah Babin Kamtipmas yang nantinya akan disiapkan khusus ditempatkan di kampung-kampung. AKBP Dadang Kurniawan Winjaya juga menambahkan ada 32 personil khusus Babin Kamtipmas yang diajukan kepada Kapolda Papua Barat melalui Dirintel Polda Papua Barat untuk penunjukan Babin Kamtipmas di daerah-daerah yang dianggap perlu dilakukan pengamanan. Diharapkan program Babin Kamtipmas Polres Manokwari dapat berjalan di tahun 2021 sehingga keberadaan Polri di tengah masyarakat dapat bersinergi dengan masyarakat dan memajukan sumber daya yang ada di daerah wilayah pelayanan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, PLN UP3 Manokwari bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari gelar pelayanan bantuan pengurusan akte kelahiran bagi warga Kelurahan Padarni sebagai implementasi dari program PLN Peduli Warga Manokwari.
Jadi yang saya tanyakan apakah yang sudah Pelayanan bantuan pengurusan akta kelahiran bagi warga Kelurahan Padarni merupakan kerjasama antara PLN UP3 Manokwari dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari. Mengawali kegiatan pelayanan bantuan pengurusan akta kelahiran dilakukan sosialisasi oleh Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari tentang pelayanan pencatatan sipil dalam penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan. Sosialisasi tersebut mendapat respon positif dari warga Kelurahan Padarni yang hadir karena dalam penyampaian materi oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil disampaikan tentang administrasi kependudukan meliputi akte kelahiran, KTP, kartu keluarga, dan akta nikah sipil. Robert Rumsaur selaku manajer PLN UP3 Manokwari menyampaikan pelayanan bantuan pengurusan akta kelahiran yang berlangsung hingga Jumat besok merupakan bentuk kepedulian PLN kepada masyarakat Manokwari. Ini kegiatan yang kami lakukan dari PLN ini adalah merupakan bentuk kepedulian dari kami PLN karena memang di setiap BUMN punya program peduli lingkungan. Inilah yang kami coba kemas dengan teman-teman dari Dukcapil dan tentu pemilik warga Kelurahan Padarni ini ya supaya bisa mengakomodir warganya dan bisa sama-sama dengan teman-teman Dukcapil untuk bisa melengkapi administrasi kependudukan daripada warga di bawah Kelurahan Padarni, khususnya terkait dengan akta kelahiran. Ke depan dengan melihat antusias atensi daripada warga, tidak bentuk kemungkinan bahwa kami akan lakukan di kelurahan-kelurahan yang lain lagi di kabupaten. Kegiatan yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan mendapat respon yang baik dari warga masyarakat Kelurahan Padarni. Hari Ramandai selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari menyampaikan pelayanan yang digelar PLN UP3 Manokwari sangat positif. Inovasi yang di kolaborasi antara PLN, Kelurahan Padarni dengan Dukcapil ini sangat antusias. Ini kegiatan yang sangat bagus buat kita semua, bukan hanya dari Dukcapil, Kelurahan, PLN, tapi ini untuk pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut disampaikan bahwa sosialisasi terkait administrasi kependudukan perlu dilakukan sehingga masyarakat dapat mengetahui fungsi dari setiap administrasi kependudukan yang harus dimiliki oleh masyarakat. Di kesempatan tersebut, PLN UP3 Manokwari juga mensosialisasikan tentang keselamatan dan gangguan kelistrikan kepada masyarakat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat di tahun 2021 mewakili program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Dusun Salobar, Kampung Mansinam. Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat merupakan program Balai Permukiman Wilayah Papua Barat yang telah ada sejak tahun 2018 di Papua Barat. Di tahun 2021, Kabupaten Manokwari ada 4 kampung yang dijadikan fokus program, salah satunya diantaranya Dusun Salobar, Kampung Mansinam, yang mana pada Jumat pagi tadi dilakukan pelepasan tenaga kerja serta peletakan batu pertama pembangunan sanitasi air bersih yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, serta Kepala Balai Prasarana dan Permukiman. Kepala Balai Prasarana dan Pemukiman Wilayah dalam sambutannya menyampaikan di tengah pandemi COVID-19 ini, pemerintah pusat hadir di tengah masyarakat dengan program yang ada, serta memberdayakan masyarakat kampung sebagai tenaga kerja dalam program air bersih dan sanitasi berbasis kampung, dengan tujuan dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat. Tetapi melalui program Bamsimas harus tetap berjalan. Justru program penyediaan air minum dan sanitasi ini akan banyak mendukung penanganan pandemi COVID-19. Kita tidak mungkin menghimbau kepada masyarakat untuk rajin cuci tangan, sementara air yang disediakan juga tidak ada. Kita juga tidak mungkin menyuruh anak-anak kita yang sekolah untuk cuci tangan di sekolah-sekolah pakai sabun,
tetapi juga tidak tersedia air yang layak untuk bisa kita gunakan. Dan ini air merupakan kebutuhan dasar. Tentu ini menjadi perhatian semua stakeholder, baik dari pemerintah kota, kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Negara harus hadir di tempat-tempat seperti ini dalam rangka untuk mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada di negeri ini. Program Pamsimas ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan di wilayah pedesaan, sehingga sasaran program Pamsimas adalah kabupaten yang memiliki cakupan pelayanan air minum pedesaan yang belum mencapai akses 100%. Dalam rangka mewujudkan capaian target akses sanitasi dan air minum, sangat dibutuhkan komitmen dan upaya serta koordinasi terpadu antara pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya menyampaikan, kebijakan pusat melalui Kementerian PUPR berkomitmen untuk mendorong kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat demi pemulihan ekonomi masyarakat. Program padat karya yang dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat atau warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Diharapkan manfaatnya dapat langsung memberikan kontribusi pada program pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Selain itu, untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Pelaksanaan kegiatan program Pamsimas ini kita sambut dan kita dukung sehingga manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama saudara-saudara kita yang berpenghasilan rendah. Agar terwujudnya program Pamsimas, Bupati menghimbau kepada OPD terkait agar selalu menjadi motor penggerak kolaborasi antara pelaku program di tingkat kabupaten, selain itu kepada pemerintah kampung. Bupati juga berpesan dana program yang bersifat stimulan, sehingga dapat segera merealisasikan komitmen sharing dana APBK dan swadaya masyarakat, agar target pembangunan dapat tercapai. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. 3, sekali lagi 1, 2. Tokoh masyarakat dan Forkopimda serta OPD Kabupaten Fakfak melakukan pengalungan bunga Fuli Pala kepada Bupati dan Wakil Bupati saat tiba di Bandara Torea. Pengalungan bunga Fuli Pala dilakukan oleh tokoh masyarakat Forkopimda serta OPD di lingkup Pemda Fakfak setelah Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom tiba di Bandara Torea dengan menumpang pesawat Wings Air. Forkopimda Kabupaten Fakfak yang hadir diantaranya Kapolres dan Dim 1803, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, para pimpinan instansi vertikal dan para pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Fakfak. Selanjutnya, Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindo meninggalkan Bandara Torea menuju kediaman masing-masing. Dalam perjalanan, kedua mendapat sambutan warga kota Fakfak termasuk para siswa. Apa itu? Sebelumnya, masyarakat telah mempersiapkan penyambutan kedua pemimpin tersebut dengan menyampaikan ucapan selamat pada baliho di beberapa ruas jalan di kota Fakfak. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Guna mengangkat minat dan bakat seni tari, komunitas Pintu Papua Manokwari gelar pentas seni tari. Kegiatan yang diselenggarakan di halaman eks kantor Gubernur Papua Barat selain menampilkan seni tari dari anak-anak muda Papua berbakat, mereka juga berbagi takjil bagi kaula muda muslim yang mana bertepatan dengan saat berbuka puasa. Ya, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan acara atau rangkaian acara Museum Tari ini. Museum Tari ini merupakan bagaimana mengembangkan potensi anak di bidang seni tari. Dan selain itu, tema yang akan kami gunakan di Museum Tari ini
yaitu ruang hidup. Bagaimana koreografer atau penari mereka bereksplorasi atau berpikir kolektif untuk mengembangkan potensi anak-anak muda di Manokwari. Dan kemudian di sini juga kami sembari menampilkan pertunjukan tari, kami juga sambil melakukan berbagi atau takjil untuk teman-teman non-muslim, untuk teman-teman muslim yang ada di Kota Manokwari. Dan di sini saya sendiri sebagai founder Berhenti Papua yang mengerjakan atau merangkaikan acara museum tari. Beberapa jenis tari dan koreografer yang ditampilkan adalah tari bergu atau grup, trio, dan juga solo. Dengan durasi waktu yang tidak ditentukan tergantung dari kemampuan penari. Menanggapi kegiatan yang dilaksanakan, salah satu penonton yang menyaksikan penampilan ini menyampaikan bahwa tidak selalu atau selamanya anak jalanan itu negatif. Saya sebagai penonton yang menyaksikan kegiatan dance hari ini di Museum Tari, tanggapan saya untuk kegiatan ini luar biasa. Yang pertama, khusus untuk pemuda-pemudi yang ada di jalanan, ada pesan untuk mereka bahwa tidak selamanya yang di jalanan itu selalu negatif. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa yang ditaruh bagi anak-anak jalanan, bahwa mereka punya sesuatu yang diberikan, yang dapat dieksplor untuk menjadi pesan bagi semua anak-anak muda. Tanggapan saya untuk kegiatan hari ini luar biasa, positif sekali. Dan kalau boleh, kegiatan ini dilakukan sekali lagi supaya banyak anak-anak muda yang datang menyaksikan bahwa di dalam diri mereka ada talenta yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan, dan mereka dapat eksplor dengan cara seperti sekarang ini. Terima kasih. Akhir dari kegiatan dilanjutkan dengan pemberian bunga dari para sponsor kepada peserta koreografer yang sudah menampilkan performansnya. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Esti mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.